Salah satu keutamaan daripada bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka dengan seluas-luas pintu maaf dan pengampunannya. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, beruntunglah kalian yang mendapati bulan Ramadan, lalu Allah mengampuni segala dosa-dosa kalian. Namun sungguh merugilah kalian yang mendapati bulan Ramadan, tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa kalian. Hadirin, ada kisah yang menarik. Kisah ini diceritakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Tirmizi. Diceritakan oleh Talha Ubaidullah, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ada dua orang sahabat yang lahir pada tahun yang sama, besar sama-sama, kemudian memutuskan masuk Islam secara bersamaan. Setelah keduanya masuk Islam, maka keduanya memiliki karakter yang berbeda dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang pertama dikenal sebagai ahli ibadah. Dia senantiasa menjaga sholatnya. Selain sholat 5 waktu, ia tunaikan sholat-sholat sunnahnya, sholat tahajud, bahkan ibadah-ibadah yang lainnya, sampai ia dikenal dalam kalangan sahabat sebagai salah satu sahabat yang ahli ibadah. Sementara temannya yang satu, sahabatnya yang satu, tidak menjadi bagian daripada ahli ibadah. Solatnya hanya sekedar menjaga solat 5 waktunya, solat sunnahnya jarang, bahkan sedekahnya sedikit. Tetapi jamaah sekalian, ternyata ketika tiba waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang, maka keduanya berniat untuk ikut bersama Rasulullah untuk berperang di medan jihad, dan keduanya bertekad, berniat untuk mendapatkan mati syahid. Alhasil ternyata yang Allah takdirkan Bapak Ibu sekalian adalah yang ahli ibadah yang meninggal di medan tempur. Namun sahabat yang satu ini tidak meninggal, tidak syahid. Nanti dia meninggal 1 tahun kemudian setelah sahabatnya yang satu. Singkat cerita, setelah sahabat yang kedua ini meninggal 1 tahun kemudian, setelah dikuburkan, malam harinya dimimpikan oleh Talha Ubaidullah. Apa mimpinya Talha Ubaidullah? Ternyata Talha Ubaidullah seakan-akan berada di pintu surga. Kemudian ia menyaksikan dan mendengar malaikat Ridwan memanggil yang pertama masuk surga, bukan sahabatnya yang mati syahid, tapi justru sahabatnya yang meninggal 1 tahun kemudian setelah sahabat yang mati syahid ini. Maka mimpinya ini dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat, sampai-sampai sahabat yang lain protes kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin yang meninggal 1 tahun setelah sahabatnya yang mati syahid ini dia lebih duluan masuk surga, sementara kita kenal dia bukan ahli ibadah, sementara yang satu dia ahli ibadah mati syahid pula, kenapa dilombai masuk surga?" Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai sahabatku sekalian, bukankah sahabatmu ini yang baru-baru meninggal, yang bukan mati syahid, selama 1 tahun ini, apakah dia masih mendapati bulan Ramadan?" Maka apa jawaban para sahabat? "Benar ya Rasulullah, beliau masih mendapatkan bulan Ramadan." Apakah pada saat mendapati bulan Ramadan, apakah ia berpuasa pada saat siang harinya? "Betul ya Rasulullah." Apakah pada
ia tegakkan malam-malam Ramadan, ia sholat lail, sholat tarawih, sholat tahajud, dan memperbanyak istighfar di dalamnya. Maka sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Apakah pada saat mendapati bulan Ramadan ia memperbanyak membaca Al-Quran? Betul ya Rasulullah. Apakah pada saat dia mendapati bulan Ramadan ia memperbanyak infak sedekahnya? Maka sahabat berkata, betul ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasulullah? Wahai sekalian sahabatku, itulah penyebabnya kenapa lebih duluan dia masuk surga. Hadirin, kita semua adalah pilihan Allah. Yang dipilih Allah tahun ini masih dipertemukan bulan Ramadan. Maka sungguh beruntun di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan ini, menggunakan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, mempergunakan momentum yang terbaik ini untuk mencapai rahmat Allah sekaligus mencapai pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sungguh merugilah kita dapati bulan Ramadan lalu kita hanya melihat bulan Ramadan ini hanya sebagai bulan yang biasa-biasa saja, layaknya dengan bulan yang lain, sehingga kita tidak antusias memperbanyak ibadah di dalamnya. Kita tidak antusias untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Kita pun tidak siap untuk menjadikan momentum ini adalah sebagai bulan terbaik untuk berinfak dan bersedekah. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu agar Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita semua tidak tahu kapan datangnya ajal kita. Tidak ada jaminan bagi kita apakah tahun depan Allah masih mempertemukan kita bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita, tetangga, kerabat, teman kerja yang tahun lalu kita mungkin sama-sama salat tarawih, berbuka bersama, berbagi bersama, tetapi tahun ini mereka tidak diizinkan lagi untuk menjumpai bulan Ramadan. Anggaplah cerita ini, sebutlah sebagai Hasan dari Sangkala misalnya. Ini Hasan dari Sangkala pagi-pagi hari di depan rumahnya keluar menyapu pagi-pagi buta jam 7, menyapu di halaman rumahnya. Tiba-tiba didatangi malaikat maut berwujud manusia. Jadi anja malaikat maut tania imatku ampun tuli Hasan dari Sangkala berwujud manusia, napasin tapai rupa tawa. Apa yang terjadi? Maka malaikat berkata, wahai Hasan, siap-siap, engkau adalah manusia pertama yang harus saya jemput hari ini dan saya cabut nyawanya. Maka apa kata Hasan? Tojengku, siapa kau? Maka malaikat ini karena berwujud manusia berkata, Hasan, ketahuilah sesungguhnya aku adalah malaikat yang memisahkan kenikmatan dunia, malaikat yang mencabut nyawa manusia, malaikat Israel. Maka apa kata Hasan? Kalau begitu tidak bisa ditunda. Malaikat berkata tidak, karena berdasarkan kitab yang saya bawa, catatan yang saya bawa dari Lauhul Mahfuz, ternyata namamu urutan pertama yang harus saya jemput hari ini. Maka Hasan berkata, kalau begitu malaikat, izinkan saya, ada permintaanku sebentar saja, izinkan saya mencicipi masakan terakhir istriku. Karena barusan bilang istriku ini kodong, oh daeng, jangan kipigi-pigi nah.
Karena barusan ini hari mau kiku masakkan masakan spesial paling enak. Karena hari ini ulang tahun perkawinan kita. Maka saya tidak pigi-pigi kodong ini malaikat. Biasanya pagi hari pigi mak cari nasi kuning terbaik di sekitar BTP misalnya. Maka apa kata malaikat? Boleh, karena masih ada waktumu sedikit, maka silahkan cicipi masakan istrimu. Maka masuklah dia ke dalam rumahnya. Baru di pintunya ternyata ada bisikan di hati dan pikirannya. Weh, siapa tahu mau juga ki malaikat kah? Jadi dia balik bertanya, weh malaikat, siapa tahu mau ki juga? Karena malaikat ini berwujud manusia, dia bilang, boleh, silakan siapkan 2 porsi. Maka masuklah Hasan siapkan 2 porsi Bapak Ibu. Begitu dia siapkan di piring, terbetik lagi di hati pikirannya Hasan Desangkala. Karena bagus kalau ku kasih obat tidur untuk malaikat. Maka ambillah dia obat tidur, dia campur bagiannya malaikat. Setelah tercampur dengan rapi, dia panggil masuk. Ayo nih malaikat, kita makan sama-sama, baru kita berangkat sama-sama menuju Allah. Maka singkat cerita, habislah bagiannya Hasan, habis pula bagiannya malaikat. Tidak lama kemudian ternyata malaikat mengantuk dan tertidur. Setelah tertidur ternyata Hasan datang ambil itu kitab yang di tangan malaikat. Dia buka. Begitu dia buka ternyata namanya urutan pertama. Karena namanya urutan pertama Bapak Ibu, ternyata ada lagi di hati pikirannya. Bagus, ku hapus namaku deh. Maka dia hapus lagi namanya, baru dia pindahkan namanya di urutan paling bawah. Konon katanya urutan pertama sampai urutan paling bawah, berdasarkan catatan kaki kitab itu masih butuh 3 tahun baru nak kena urutan paling bawah. Singkat cerita, habislah obat tidur, terbangunlah malaikat. Begitu terbangun malaikat, berkatalah dia kepada Hasan, wahai Hasan, pantas engkau tidak mau tinggalkan istrimu, karena selain cantik juga enak masakannya. Saking enaknya tertidur ke Hasan. Maka Hasan berkata terus, bagaimana mi malaikat? Oh, sebagai bentuk balasan kebaikanmu hari ini, karena engkau telah berbuat kebaikan, maka saya akan cabut nyawanya manusia berdasarkan kitab ini mulai dari urutan paling bawah. Sontahatan anek kereki jatuh pingsan meninggal juga. Ada di cerita ini Bapak Ibu. Kalau ajal datang tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebagai kesimpulan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya momentum bulan Ramadan ini untuk mencapai rahmat Allah, untuk mencapai ampunan Allah. Mudah-mudahan segala dosa-dosa yang kita lakukan dalam 1 tahun terakhir ini Allah ampuni dan Allah hapuskan semuanya.